Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, sahabat semuanya. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar misteri makhluk aneh yang ada di dasar laut. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan, saya ingatkan bagi kalian semua, jangan lupa tekan tombol merah subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang menarik lainnya. Sahabat pecinta ilmu pengetahuan, kisah-kisah tentang raksasa laut yang diceritakan oleh para pelaut tidak pernah dipandang dengan serius. 2/3 di dunia ditutupi air. Ini adalah area yang luas untuk ditinggali dan juga tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tidak dipastikan apakah nanti laut akan memperlihatkan dirinya seperti akuarium kepada ilmuwan. Jika ini terjadi, kita akan bisa melihat gua-gua laut ditinggali sesuatu seperti apa yang kita baca hanya di buku-buku fantastis. Tapi untuk sementara waktu ini, kita hanya bisa membuat perkiraan mengenai kehidupan laut sebenarnya berdasarkan sedikit bukti yang diperlihatkan oleh laut dari waktu ke waktu kepada kita. April beberapa tahun lalu, cumi-cumi sepanjang 15 meter terdampar di Kanada. Sebuah trailer dipakai untuk memindahkan moluska raksasa itu. Cumi-cumi ini dikirimkan ke pusat penelitian di mana para ahli mengukur tentakel dan menyimpulkan bahwa ini adalah moluska jenis baru yang belum dikenal oleh ilmuwan pengetahuan. Para ilmuwan menghabiskan jutaan dolar untuk menangkap atau paling tidak mengambil foto moluska raksasa yang tinggal di kedalaman laut. Tetapi tidak ada hasil apapun dari ekspedisi mahal ini. Tidak ada satupun peneliti melihat raksasa Cephalopoda hidup. Hanya ada yang mati terdampar di pantai. Pelaut beberapa kali menyatakan bahwa mereka melihat cumi-cumi raksasa hidup. Cerita ini dianggap seperti dongeng pelaut mabuk. Orang-orang tahu bahwa pelaut menceritakan cerita luar biasa, bukan tentang moluska raksasa. Pada tahun 1955, sebuah koran Kanada mempublikasikan cerita misterius yang didapat dari pelaut. Sebuah kapal yang berlayar menabrak sesuatu yang aneh setelah berpisah jauh. Benda itu terlihat seperti bukan ikan hiu busuk atau ubur-ubur raksasa mengambang di permukaan air. Ketika kapal mendekati benda itu, pelaut John Squires bersandar di papan untuk mengait benda itu. Tetapi setelah mengait besi menyentuh benda seperti ubur-ubur itu, sebuah tentakel besar keluar darinya. Pelaut itu ketakutan dan terjatuh di dek. John kaget dan wajahnya pucat. Dua anggota awak kapal harus menolong dia ke kabin di mana dia menunggu sampai tiba di pelabuhan. Cerita ini muncul tidak jauh dari lokasi tempat moluska besar terdampar. Pelaut itu sangat terpukul hingga John Squires tidak pernah melaut lagi sejak hari itu. Apa yang diketahui orang tentang monster Cephalopoda hampir tidak ada, dan jika ada yang tahu hanya satu sedikit sekali. Cephalopoda besar hidup di kedalaman sekitar 2000 meter di bawah laut. Mereka menghabiskan seluruh hidupnya berenang dan terus bergerak. Kita bisa memperkirakan ukuran Cephalopoda besar melalui ukuran mata dari cumi-cumi besar yang disimpan di Museum Amerika sekarang. Mata dari cumi-cumi ini berdiameter 40 cm yang hampir sebesar bola basket. Mata ini diambil dari perut hiu besar yang dibunuh oleh pemburu hiu.
Cumi adalah makanan favorit dari hiu besar. Biasanya mereka makan cumi yang lebih kecil yang beratnya sekitar 4-6 kg dan menelannya dalam kelompok ketika hiu besar menunjukkan kekuatan mereka. Sebagian besar kasus, kata ilmuwan, hiu adalah pemenangnya dan memakan musuhnya. Ada lagi satu misteri baru-baru ini. Peneliti Jepang melakukan eksperimen menarik di Teluk Suruga, tidak jauh dari Mariana Trench, tempat paling dalam di samudera dunia. Para peneliti meletakkan sebuah kontainer dengan umpan berbau di dasar teluk. Video kamera khusus ditempelkan di dinding kontainer. Lalu peneliti tersebut memperhatikan monitor untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kontainer dan umpannya itu. Bau dari umpan menarik sekelompok hiu yang tinggal di kedalaman laut. Kemudian peneliti melihat sesuatu yang luar biasa yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, hiu-hiu itu lari ke segala penjuru dan para peneliti melihat monster yang sangat besar di layar monitor mereka. Raksasa itu dengan gerak lambat menjauh dari kamera video di kedalaman 1,5 km. Panjang goliat laut itu lebih dari 60 meter, tidak jelas raksasa apa itu. Para peneliti gagal menjawab pertanyaan, hanya bisa menduga makhluk apakah itu. Mereka mengatakan itu mungkin hiu tidur, hiu paling besar sampai sekarang. Orang hanya tahu sedikit fakta tentang hiu ini. Mereka selama ini bersembunyi di kedalaman laut selama jutaan tahun. Orang-orang tidak pernah melihat hiu-hiu tidur hidup dan tidak pernah melihat cumi-cumi raksasa. Hanya sekali pada tahun 1964 beberapa hiu tidur mati terdampar di Indonesia. Itu cuma hiu muda terlihat dari ukurannya yang hanya 26 meter. Sekarang mari kita pergi ke Skotlandia, Danau Lodge, rumah dari satu lagi monster misterius yang dipanggil orang Nessie. Ada sejumlah laporan mengatakan banyak orang melihat monster misterius. Setiap tahun media melaporkan banyak bukti dari saksi mata yang bertemu dengan warga sekitar. Perusahaan Skotlandia mempergunakan kesempatan untuk mencetak banyak uang dari hadiah aneh dari alam ini. Toko kecil dekat danau menjual bertumpuk cindera mata, buku, panduan, dan barang kerajinan tangan lainnya dengan gambar Nessie. Orang lokal mematok tarif yang sangat masuk akal untuk mengantar Anda melalui rute tempat orang lain mengatakan pernah melihat monster itu. Masih ada skeptisme yang mengatakan monster danau itu hanya imajinasi. Mereka meminta untuk menceritakan spesimen dari monster danau dan mengatakan paling tidak mereka ingin menyentuh mayatnya. Setelah itu mereka baru mau percaya bahwa fenomena ini benar-benar ada. Mari kita tinggalkan skeptisme ini. Di tahun 1966, seorang pilot memberikan pernyataan bahwa monster laut itu ada. Mereka merekam sebuah kejadian di mana salah satu dari makhluk itu menyeberangi Danau Lodge. Ketika para ahli mempelajari rekaman itu, mereka menyimpulkan bahwa ini adalah makhluk hidup. Ketika monster itu menyeberangi danau, gerakannya membentuk huruf V di permukaan danau. Meskipun orang skeptis dan mengatakan ini hanya bongkahan kayu, yang mana pastinya bukan. Bongkahan kayu tidak mengapung dalam kecepatan seperti ini. Diduga bahwa monster Danau Lodge adalah Plesiosaurus hidup. Tidak dipastikan apakah sekelompok
Plesiosaurus hidup di danau dan mengganggu para turis dari waktu ke waktu. Atau mungkin para turis mengganggu makhluk ini. Mungkin saja makhluk prasejarah ini bertahan hidup dalam jutaan tahun. Ini adalah hal yang mungkin karena kura-kura, buaya, dan hiu hidup di era yang sama dengan Plesiosaurus dan masih bertahan hingga hari ini. Cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.